Kembali lagi di Suara Milenial Podcast. Kali ini saya Didi Rismanto Rita dan Muhammad Sami Tuarita telah bersama dengan Ibu Ana Wakilasiga. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih, kita ketemu lagi. Widi. Ya. Udah lama ya Bu. Ya. Sehat-sehat semua ya. Sehat ya. Ya, Alhamdulillah. jaga jarak, pakai masker, oke? Ya. Oke, dia sebelumnya dia merupakan seorang senator dari perwakilan Provinsi Maluku dan Ibu merupakan seorang aktivis perempuan yang sangat terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Baik Ibu, saya ingin bertanya terkait dengan tanggapan Ibu bagaimana kekerasan seksual terjadi di Provinsi Maluku yang Oke. dipandang. Ya, terima kasih. Memang kebetulan selama ini saya menjadi Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Ibu Perempuan dan Anak Provinsi Maluku. Kalau kita bicara tentang kasus kekerasan terhadap perempuan, tentunya banyak sekali, itu bisa terjadi setiap hari. Tetapi yang menjadi masalah, apakah mereka melapor atau tidak. Nah, yang terjadi, kebanyakan perempuan yang mengalami kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, itu jarang sekali melapor. Nah, kalau dilihat dengan data di Provinsi Maluku untuk tahun 2018 itu sebanyak 264 kasus yang dilaporkan. Itu artinya ini seperti fenomena gunung es. 264 itu di ujungnya kecil, tapi di bawah banyak sekali dan tidak terlaporkan. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama, melakukan sosialisasi terhadap perempuan-perempuan untuk bisa menghargai dirinya sendiri dengan cara melapor ke tempat yang betul-betul bisa menerima pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, apakah itu di P2, TP2A, Provinsi Maluku ataupun kabupaten kota, dan juga di unit PPA Polda di semua jenjang yang ada di Provinsi Maluku dan juga kabupaten kota. Di tahun 2019 kasus itu 170 kasus. Bukan berarti menurun ya, 264 kemudian 270, bukan. Nah, ini tadi kasusnya mungkin tidak melapor. Tapi saya yakin kasus kekerasan terhadap perempuan sangat banyak sekali dari angka yang ada. Kalau secara nasional yang dicatat oleh Komnas Perempuan itu sekitar 400-an ribu kasus. 400-an kasus ya di Indonesia. Nah, bayangkan, padahal kita tahu bahwa perempuan Indonesia cukup banyak. Memang tidak semua mengalami kekerasan, tetapi jumlah itu saya mensinyalir itu masih di ujungnya. Nah, di bawah ini di grassroots banyak sekali, tapi belum terlaporkan. Ya. Ya. Ya, seperti yang dibilang banyak kasus yang tidak dilaporkan. Ya. Sebenarnya faktor apa aja yang mempengaruhi perempuan-perempuan yang Ya. mengalami kekerasan ini tidak melapor ke lembaga-lembaga yang melindungi? Terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali. Kenapa perempuan tidak mau melapor kalau dia mengalami kekerasan? Ada perempuan yang dipukul sama suaminya sampai matanya buta, ada sampai telinganya bisa tuli, ada sampai anggota badannya cacat, ada bahkan sampai mati, ya, ada sampai meninggal. Nah, perempuan mempunyai beberapa kendala di dalam melaporkan itu juga sangat merugikan perempuan itu sendiri. Pertama, masalah budaya. Kalau masalah budaya itu contoh budaya atau agama. Ya, kalau masalah dengan suami misalnya, itu masalah indera keluarga. Aib kalau disampaikan ke masyarakat atau dilaporkan, ini masalah keluarga, jadi tidak boleh disampaikan karena akan menjadi aib keluarga. Tapi pertanyaannya, kenapa itu bisa apakah ini benar aib? Ini tuh kalau menurut saya ini tindakan kriminal dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang mungkin hubungan suami istri atau hubungan kekasih yang harusnya justru melindungi, tapi kok malah mendapatkan kekerasan. Jadi pertama, faktor budaya, malu untuk melaporkan atau merasakan ini aib. Yang kedua juga takut untuk mungkin kemudian hari perempuan itu merasa, wah, jangan-jangan saya melapor, saya diceraikan. Bagaimana ekonomi saya? Bagaimana ekonomi saya ke depan? Mungkin suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga itu pertama. Yang kedua,
Mungkin saja perempuan itu punya hati yang sangat luas untuk memberikan maaf. Kalau saya sekarang melapor, tapi saya masih belum mau berpisah dengan suami saya, tapi saya sudah terlanjur melapor. Terus kemudian balik lagi, bagaimana dunia melihat saya? Itu juga rasa malu dari perempuan. Yang ketiga, kalau saya melapor, kemudian terjadi perceraian, bagaimana dengan anak-anak saya? Jadi banyak pertimbangan perempuan untuk itu. Tetapi kalau melapor ke misalnya P2, P2A, di situ kita akan melihat kasus. Melapor bukan berarti harus bercerai. Kita akan mencari jalan tengah bagaimana untuk memperbaiki keluarga itu untuk baik kembali. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi dan mencegah perempuan itu sampai mendapatkan kekerasan yang bisa mengakibatkan kematian ataupun sakit bertahun-tahun, nah itu kemungkinan besar mereka bisa saja bercerai. Tetapi yang pasti kalau mereka melapor, keputusan terakhir korban itu ada di korban sendiri. Dia mau terus berhubungan dengan suaminya untuk kita melakukan memfasilitasi bagaimana agar mereka baik kembali, atau apakah dia mau bercerai, apakah dia mau melapor, kita memberikan pendapat itu tergantung dari korban sendiri. Apa kemauan korban terhadap kasus media? Tapi kita memberikan banyak masukan agar dia bisa. Jadi itulah hal-hal penting yang membuat perempuan jarang sekali mau melapor. Berarti dengan permasalahan tersebut, apakah RUU PKS ini menjadi satu solusi atas permasalahan tersebut? RUU PKS ini sendiri kan sudah kita gagas sejak 2016. Dan kita sudah berusaha untuk memasukkannya di dalam prolegnas, program legislasi nasional tahun 2020. Tapi belakangan kita lihat kembali ditarik untuk tidak diteruskan, dibahaskan dengan alasan bahwa ini belum terlalu penting ya, karena yang dibahas cuma sedikit, jadi sebaiknya ini nanti prioritasnya nanti aja, tidak sekarang. Tapi sebenarnya RUU PKS ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia, di mana kita ketahui bersama bahwa penegak hukum memerlukan satu undang-undang lex spesialis di dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan. Ya. Jadi penting sekali ini harus masuk dalam prolegnas dan dibahas, kemudian kita ketok bersama. Ya. Jadi sudah dari tahun 2016 ya? Ya, sudah ini RUU yang sudah cukup lama ya. Berarti perjuangannya panjang juga ya, Bu ya? Ini perjuangan yang cukup panjang oleh perempuan Indonesia ya, sampai sekarang semua meminta ini untuk bisa. Kan kabarnya juga Bu, RUU ini sempat rapat paripurna di DPR diundur ya Bu? Yang buat masuk prolegnas 2021 ini. Kalau di DPR kayaknya saya kurang tahu ya, karena ibu di DPD ya. Jadi di DPR kalau tidak salah posisi RUU PKS ini sendiri, RUU kekerasan seksual ini sendiri saat ini berada sudah masuk sebenarnya, tapi ditarik kembali oleh Komisi 8. Itu yang di tahun 2020 ini tidak dibahas. Ya. Berarti RUU PKS ini merupakan satu solusi bagi perempuan untuk melindungi korban ya, karena perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri. Oh iya, pasti kekerasan seksual kebanyakan perempuan dan anak-anak ya, perempuan dan anak. Oh iya, kenapa juga RUU PKS tidak dimasuk dalam prolegnas, tidak dibahas dalam prolegnas 2020? Alasannya juga yang saya dengar kalau DPR menunggu KUHP dulu. Ya, RUU KUHP disahkan dulu, baru RUU PKS. Itu yang saya dengar dari apa yang disampaikan oleh DPR Komisi 8. Jadi kan terkait dengan kalau misalnya ditunda tunggu pengesahan RUU KUHP, kan tingkat kriminalisasi terhadap perempuan semakin meningkat. Menunggu RUU KUHP, kemudian menunda RUU PKS bukan berarti kasus berkurang. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual khususnya, setiap hari ada kekerasan. Yang jadi masalah ya tadi itu terlaporkan atau tidak, teridentifikasi atau tidak oleh aparat hukum. Nah, RUU PKS ini sendiri dibutuhkan agar betul-betul pelayanan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual bisa mendapatkan haknya dengan baik. Ya.
paripurnanya tanggal 9 Oktober Bu, itu rapat paripurna di DPRI soal penetapan RUU PKS dimasukkan kembali dalam prolegnas 2021. Namun ditunda di bulan depan lagi Bu, kayak Iya. gitu. Jadi mungkin bisa Iya. ditanggapi. Itu tadi tarik ulur ya, tarik ulur RUU PKS ini cukup lama. Apapun alasannya kita berusaha, perempuan semua yang ada di parlemen berusaha agar RUU PKS ini betul-betul masuk di dalam prolegnas 2020, betul dibahas. Tapi kan kita tahu ini sekarang udah bulan Oktober, tinggal 2 bulan lagi selesai. Nah, apakah terkejar RUU ini untuk diketok di 2020? Nah, itu saya pesimis. Ya kita berharap yang terbaik, mudah-mudahan Iya, hari ini kita berharap. bisa langsung masuk nanti masuk ke prolegnas 2021. Baik Ibu, sebelum mengakhiri diskusi kita, langkah pendapat Ibu terakhir, langkah ke depannya bagaimana Ibu terkait dengan PKS ini? Ya, langkah ke depan kalau menyangkut RUU PKS sendiri, sebagai politisi perempuan ya yang ada di DPD, memang DPD sendiri itu pembahasan undang-undang, rancangan undang-undang itu hanya ke tahap tertentu saja, tidak sampai akhir. Tapi perkumpulan antara perempuan politisi yang ada di DPR maupun DPD ini cukup kuat. Kita berusaha teman-teman di DPR yang perempuan maupun yang laki-laki agar melihat RUU PKS ini sangat penting ya, sangat penting untuk bagaimana melindungi perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual. Baik Ibu, terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga Ibu tetap sehat di Ya. topik ini. Amin. Sehat juga ya. Iya. Ya, Ibu. Bu. Ya, terima kasih guys. Sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nantikan lagi podcast kami yang selanjutnya. Ya. Saya Sami Torita, Saya Didi Torita. undur diri. Saya Angela Tukonsina. Kirim salam buat semua. Ya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Hidup Terima kasih, RUU Bu. PKS. Sahkan RUU Sampai PKS. PKS guys. Segera.